Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di video pembelajaran fisika. Pada video kali ini kita akan membahas materi tentang dinamika gerak lurus. Di mana untuk dinamika gerak lurus di sini kita akan bahas dulu ada yang namanya hukum Newton. Nah, di SMP kalian sudah mempelajari hukum Newton itu ada 3 ya. Jadi yang pertama itu diawali dengan hukum 1 Newton. Di mana untuk hukum 1 Newton ini menyatakan bahwa apabila tidak ada gaya yang bekerja pada suatu benda, maka benda akan tetap diam atau akan tetap terus bergerak beraturan. Ingat, dia bergeraknya beraturan ya. Jadi maksudnya dia geraknya gerak aja, tidak ada perubahan kecepatannya gitu. Nah, untuk hukum 1 Newton itu biasanya disebut juga dengan hukum kelembaman. Apa itu hukum kelembaman? Hukum kelembaman itu lembam ya. Lembam itu artinya malas atau dia cenderung mempertahankan posisinya. Maksudnya cenderung mempertahankan posisinya itu ya tadi, kalau benda yang diam maka dia akan tetap diam, kalau benda yang bergerak lurus beraturan maka dia akan terus bergerak lurus beraturan. Atau secara matematis dia bilang sigma F sama dengan 0. Jadi pada suatu benda itu bukan tidak ada gaya yang bekerja, tapi resultan gaya yang bekerjanya itu akan sama dengan 0 ya. Jadi resultan itu penjumlahan gayanya itu akan sama dengan 0 gitu. Itu untuk hukum 1 Newton ya. Untuk contoh dalam kehidupan sehari-hari ya bisa kalian amati, misalnya kalau kalian biasanya naik mobil gitu, ketika mobil baru mau berjalan itu kan biasanya badan kalian seperti terlempar ke belakang ya. Begitu juga ketika kalau kalian mau ngerem. Jadi misalnya gini, mobil jalan terus kalian ngerem tiba-tiba, maka badan kalian itu akan terhempas ke depan atau maju ke depan. Nah, itu kenapa? Itu karena kemalasan tadi. Jadi kalian itu sudah mempertahankan posisi untuk terus maju jalan ke depan, tetapi karena ada gaya tiba-tiba ngerem gitu, gaya remnya tiba-tiba, maka badan kalian itu condong akan terus maju ke depan gitu. Tapi itu sesaat ya. Oke, selanjutnya hukum 2 Newton. Di mana hukum 2 Newton ini menjelaskan bahwa percepatan suatu benda itu akan berbanding lurus dengan gaya yang bekerja dan berbanding terbalik dengan massa bendanya. Nah, jadi secara matematis hukum 2 Newton itu ditulisnya gini. A itu akan sama dengan sigma F dibagi dengan M. Kenapa? Kalau berbanding lurus ya dia ke atas. A itu atau percepatan itu, acceleration itu berbanding lurus dengan gayanya dan berbanding terbalik dengan massa bendanya. Gaya di sini adalah gaya yang bekerja pada benda dan massa ini adalah massa bendanya. Tapi di SMP biasanya kalian lebih kenal dengan rumus yang seperti ini. F akan sama dengan M dikali dengan A. Lalu ini apa? Ini sigma. Sigma itu jumlah gaya ya, sama aja. Jadi kalau dulu misalnya kalian kenalnya itu F, di sini kita pakai sigma F karena biasanya sekarang itu jumlah gaya yang bekerja biasanya lebih dari 1 gitu. Jadi kita jumlahkan dulu sesuai dengan penjumlahan vektor karena gaya itu merupakan besaran vektor ya. Nah, misalnya gini, dalam kehidupan sehari-hari misalnya kalian ada 2 mobil nih, satu mobil sedan, satunya mobil truk. Artinya massa yang lebih besar itu kan adalah massa truk ya. Jadi kalau massa truk misalnya didorong oleh orang yang gayanya sama, jadi misalnya truk sama sedan itu didorong oleh gaya yang sama besarnya, maka otomatis yang lebih jalan duluan atau yang lebih mudah bergerak itu adalah yang massanya kecil. Otomatis mobil sedan akan lebih cenderung cepat bergerak dibandingkan dengan mobil truk tadi. Tapi kalau misalnya sama-sama mobil sedan, satu didorong oleh gaya yang lebih besar, satunya didorong oleh gaya yang lebih kecil, otomatis mobil sedan yang didorong dengan gaya yang lebih besar itu akan cenderung lebih cepat bergerak dibandingkan dengan mobil sedan yang didorong oleh gaya yang lebih kecil tadi ya. Jadi kalau dengan massa benda, percepatan benda itu berbanding terbalik, kalau dengan gaya itu berbanding lurus ya. Nah, jadi untuk mencari nilai percepatan itu biasanya di beberapa soal selain menggunakan F dibagi M, dia karena masih dinamika gerak lurus ya, masih gerak lurus, jadi dia masih menggunakan rumus gerak lurus. Mungkin kalau kalian masih ingat, nilai A itu akan sama dengan VT dikurang dengan V0 dibagi dengan T ya. Di mana VT itu adalah kecepatan akhir, V0 itu kecepatan awal, dan T itu adalah waktunya. Ya, jadi untuk hukum 2 Newton biasanya rumusnya itu A sama dengan F dibagi M, F sama dengan M kali A itu sama aja, sama ada satu lagi A sama dengan VT min V0 dibagi T. Ini hanya mengingat saja dari rumus semester 1 ya untuk yang rumus acceleration yang bawah ini.
Nah, selanjutnya kita masuk ke hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton ini disebut juga dengan hukum aksi reaksi. Kenapa? Karena jika ada suatu benda yang memberikan gaya aksi kepada benda lain, maka benda lain itu akan memberikan gaya reaksi yang sama besar. Arahnya berlawanan, ya. Itu yang harus diingat. Jadi untuk hukum 3 Newton itu besarnya sama tetapi arahnya berlawanan, atau biasa ditulis sigma F aksi, ya, atau gaya aksi itu akan sama dengan minus F reaksi. Kenapa minus? Karena tanda minus ini menyatakan kalau dia berlawanan, ya. Sedangkan untuk besarnya itu sama saja. Jadi kalau ada gaya 10 Newton, maka reaksinya juga akan 10 Newton, tapi arahnya berlawanan. Misalnya kalian mukul teman kalian. Kalau kalian mukul teman kalian pasti mukul kalian balik, ya, gitu, karena dia pasti kasih gaya reaksi. Nah, pertanyaannya gini, kalau misalnya kalian mukul dinding, apakah dinding mukul kalian? Iya. Kenapa? Karena kalau kalian mukul dinding pelan, tangan kalian pasti sakitnya juga sedikit. Tapi kalau kalian keras mukul dinding, itu biasanya tangan kalian pasti lebih sakit. Nah, itu rasa sakit itu sebetulnya adalah bukti kalau dinding itu mukul kamu, tapi nggak pakai tangan juga mukulnya, gitu, ya. Itu untuk hukum 3 Newton. Oke, selanjutnya kita akan bahas ada yang namanya jenis-jenis gaya. Untuk jenis-jenis gaya di sini diawali dengan gaya berat. Biasanya kita sering sebutnya berat saja, padahal berat itu adalah sebuah gaya. Artinya gaya itu adalah besaran vektor sehingga dia mempunyai nilai dan punya arah. Nah, jadi untuk gaya berat atau biasa disebut berat saja, itu dimiliki oleh setiap benda bermassa. Ingat ya, massa benda tidak sama dengan berat benda. Kenapa? Kalau massa benda, massa satuannya kilogram, kalau berat itu satuannya Newton, karena dia merupakan sebuah gaya. Berat itu adalah hasil kali dari massa dengan gravitasinya. Karena berat itu adalah vektor, jadi dia punya arah, di mana arahnya itu selalu menuju pusat bumi. Atau dalam hal ini, kalau digambar, itu dia arahnya ke bawah. Nah, ini sudah saya sediakan. Jadi kalau untuk gambar yang pertama, itu yang lantainya lah, bisa dikatakan dia horizontal, itu dia gayanya ke bawah atau menuju pusat bumi. Ini yang hitam, itu diambil dari tengah-tengah bendanya, ya, cara gambarnya, di mana untuk nilai berat, ya, gaya berat itu dilambangkan dengan huruf W, weight, ya, di mana W itu sama dengan massa dikali dengan gravitasi, gitu. Nah, tapi kalau misalnya gambarnya misalnya di bidang miring, gimana? Dia juga tetap ke bawah, lurus, ya, ke bawahnya, bukan ke sini, itu bukan. Dia bukan ke situ, tapi dia ke bawah lurus dengan nilai yang sama. W-nya akan sama dengan M dikali G, gitu. Itu untuk gaya berat. Oke, selanjutnya setelah gaya berat akan ada yang namanya gaya normal. Apa itu gaya normal? Gaya normal adalah gaya yang arahnya tegak lurus bidang. Jadi dia itu timbul kalau misalnya ada suatu benda mengenai suatu bidang, gitu. Jadi misalnya kalau ini kan sama dengan atas, ya, gambarnya, di mana ini W itu sama dengan M kali G tadi, ya. Di sini juga kita punya W. Kita tinjau satu-satu. Kalau untuk benda yang horizontal ini, tadi katanya gaya normal itu adalah gaya yang arahnya tegak lurus bidang. Bidang itu yang mana? Yang warna merah ini. Dan letak gaya normal itu di mana? Sepanjang bendanya. Jadi bendanya dari garis biru ini ke garis biru yang ini. Jadi kita gambarkan di sini. Ingat, ya, gaya normal itu dia digambarnya dari bidangnya. Tuh, kalau warna biru ini kelihatan dari yang garis merah, ya. Itu gaya normal. Dan gaya normal itu dilambangkan dengan huruf N. Sehingga di sini kita tulis N. Nah, lalu kalau untuk ini gimana? Gitu. Normal yang ini karena bidangnya miring, itu jadi dia miring ke sini. Nah, ini kita anggap aja lurus, ya, karena dia harus tegak lurus dengan bidangnya. Tegak lurus itu mempunyai sudut 90 derajat. Ini garis normalnya. Lalu untuk perhitungan bagaimana? Kalau untuk yang horizontal, untuk mencari nilai N, ya, N itu sama dengan gaya yang berlawanan sama dia.
N ini kalau untuk gambar yang pertama dia berlawanan sama W, sehingga nilai N boleh dituliskan akan sama dengan W. Cara nyari W-nya gimana? Ya pakainya M dikali G yang atas, di mana M adalah massa dan G adalah gravitasi. Di sini saya tuliskan kalau G itu adalah percepatan gravitasi, di mana untuk percepatan gravitasi kalian harus sudah mengingat nilainya ya. Nilainya itu adalah 9,8 meter per sekon kuadrat, atau untuk mempermudah perhitungan itu biasanya ditulisnya 10 meter per sekon kuadrat gitu. Nah, jadi untuk yang horizontal ini, untuk yang bendanya horizontal ini, itu nilai N akan sama dengan nilai W-nya atau beratnya. Tapi kalau untuk gambar yang miring ini itu bagaimana? Nah, kita kan nggak punya gaya yang berlawanan dengan gaya normalnya. Lalu seperti apa? Kita uraikan terlebih dahulu. Jadi nilai W ini boleh kita uraikan. Misalkan di sini ada sudutnya theta lah namanya ya, sudut theta gitu. Sehingga nilai W ini akan diuraikan satu ke sini, satunya ke sini. Kan penguraian vektor seperti itu. Ini diuraikan namanya. Kalau dia sudutnya di bawah ini, artinya yang di sebelah sini itu akan sama dengan W cos theta. Ya, sedangkan yang di sini itu jadi nilainya adalah W sin theta. Sekarang kita lihat yang berlawanan dengan N siapa? W sin atau W cos? Ternyata W cos, sehingga untuk nilai N itu akan sama dengan W dikali dengan cos theta. Nah, theta itu apa? Sudut terhadap sumbu horizontalnya ya, itu tetanya. Gitu. Jadi untuk W kita masukin M kali G, terus tetanya berapa, kita cari nilai cosnya. Itu untuk gaya normal. Oke, next selanjutnya kita punya gaya gesek. Apa itu gaya gesek? Gaya gesek itu adalah gaya yang timbul akibat dua benda yang saling bersentuhan ya. Nah, untuk gaya gesek ini itu arahnya selalu berlawanan dengan arah gerak benda. Jadi, kalau benda itu ke kanan, gaya geseknya pasti ke sebelah kiri. Kalau kalau bendanya ke sebelah kiri, gaya geseknya pasti ke sebelah kanan. Itu untuk gaya gesek. Nah, secara matematis F gesek ini biasanya dilambangkan dengan F kecil sama ges gitu. Artinya gaya gesekan. Atau biasa ditulis dengan rumusnya F ges itu akan sama dengan mu dikali dengan N. N ini adalah gaya normal bendanya. Apa itu mu? Nah, di sini saya tuliskan. Ini cara bacanya mu ya. Nih, ini cara bacanya mu. Oke. Di mana mu itu adalah koefisien gesek. Nah, koefisien gesek di sini itu ada dua. Ya, ada koefisien gesek ketika benda bergerak, ada ketika benda dalam keadaan diam. Jadi ketika benda dalam keadaan diam itu juga ada gaya geseknya gitu. Jadi untuk benda yang diam disebut dengan gaya gesek statis atau biasa ditulis dengan µs ya. Tapi kalau untuk benda yang bergerak itu disebut dengan gaya gesek kinetis atau biasa ditulis dengan miuka. Miuka gitu. Ya, itu untuk koefisien gesek. Jadi untuk benda diam dan untuk benda bergerak itu ada gaya geseknya. Kalau yang diam tadi µs atau atau koefisien gesek statis, sedangkan untuk benda yang bergerak itu miuka atau koefisien gesek kinetis. Oke, yang terakhir nih, ada yang namanya gaya tegangan tali. Terakhir ya. Gaya tegangan tali ini biasanya kalau dalam soal itu berbicara tentang lift. Biasanya digunakan kebanyakan sih di situ untuk materi dinamika ini ya. Nah, di sini sudah saya sediakan 3 gambar. Ini kita misalkanlah lift ya. Jadi ini ada gambar pertama, gambar kedua, sama gambar ketiga. Apa bedanya? Nah, di sini untuk gambar yang pertama ini misalnya lift dalam keadaan diam ya. Kalau lift dalam keadaan diam artinya dia tidak punya percepatan atau nilai A-nya sama dengan 0. Jadi tadi sudah saya bilang setiap benda yang bermassa artinya kan ada orang di sini. Orang ini punya massa. Artinya dia akan ada gaya berat W gitu. Sehingga gaya tegangan talinya yang mana? Yang ada di sini, tegangan tali lift itu ada nilai T. Ya, kalau liftnya dalam keadaan diam, artinya
nilai T itu akan sama dengan nilai orang yang ada dalam lift itu. Oke, selanjutnya bergerak ke atas. Nah, kalau bergerak ke atas itu punya nilai A, A-nya arahnya ke atas ya. Lalu di sini ada T dan di sini pasti ada W karena setiap benda bermassa itu pasti punya gaya berat gitu. Nah, bagaimana dengan nilai tegangan talinya? Maka nilai tegangan talinya T itu akan sama dengan M. M itu M yang mana? M si massa ini tadi, ya. M si orang itu tadi. Oke, di sini lupa, di sini ada T ya. Nah, M itu adalah M massa orang itu tadi dikalikan dengan G ditambah dengan A, ya. Jadi G itu adalah nilai percepatan gravitasi yang nilainya 10 meter per sekon kuadrat, lalu ditambahkan dengan nilai A atau percepatan lift bergeraknya itu berapa gitu. Nah, lalu untuk yang bergerak ke bawah itu kan artinya punya nilai percepatan atau punya nilai A yang arahnya ke bawah gitu. Sehingga di sini oke masih sama, di sini masih punya W karena ada massanya, di sini punya T. Maka untuk nilai tegangan tali kalau liftnya bergerak ke bawah, nilai T itu akan sama dengan M buka kurung G minus A gitu. Nah, biasanya kalau gaya tegangan tali pada lift ini, biasanya kalau soalnya itu lift, biasanya yang ditanya bukan tegangan tali, tapi gaya normal atau gaya yang terbaca pada timbangan dalam lift atau gaya timbangan lift. Pokoknya yang seperti itu, yang ada kata-kata liftnya, biasanya rumusnya tetap kita pakai yang T ini. Jadi kalau gaya normal misalnya yang ditanya, artinya T ini kita ganti dengan N saja, ya. T-nya kita ganti dengan N. Misalnya yang ditanya gaya pada timbangan badan, terserah mau tandanya apa, yang pasti rumus yang kita gunakan sama. Kalau dia ke atas itu cukup menggunakan M buka kurung G ditambah A, kalau dia ke bawah M buka kurung G dikurang dengan nilai A-nya berapa gitu. Untuk nilai T atau gaya tegangan tali ya, untuk F gesek, untuk gaya berat dan gaya normal itu satuannya adalah N atau Newton gitu, karena semuanya adalah gaya gitu ya. Oke, sampai sini dulu materi pembelajaran kita. Semoga materinya bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.